Ya, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, mari kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, oke, baik semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi prokes. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada Nabawi Bagus Sadana untuk memimpin doa. Kepada Nabawi Bagus, apakah sudah join di meeting room? Ya, mungkin Nabawi Bagus sedang ada kendala. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar bab termokimia. Nah, anak-anak juga sudah mengerjakan PHB kimia. Ibu ucapkan selamat untuk anak-anak yang mendapat nilai di atas KKM dan anak-anak yang belum mendapat nilai di atas KKM harus tetap semangat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, jadi belajarnya bisa diperbaiki lagi ya. Dan untuk yang belum mengikuti PHB, nanti akan ada PHB, semangat, dan jangan lupa sebelum mengerjakan berdoa terlebih dahulu agar dipermudah dalam segala urusan. Ya, pada siang hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu bab laju reaksi. Nah, sebelumnya Ibu akan share screen ya. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita akan belajar laju reaksi. Ini adalah bab baru pada kelas 11 semester 1. Di sini kompetensi dasarnya 3.4 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian laju reaksi, yang kedua memahami penentuan laju reaksi dalam suatu reaksi kimia, yang ketiga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian laju reaksi melalui pembelajaran dengan tepat. Kemudian siswa juga dapat menentukan cara penentuan laju reaksi dalam suatu reaksi kimia melalui pembelajaran dengan tepat, serta siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui pembelajaran dengan tepat.
Nah, untuk cakupan materinya, yang pertama konsep laju reaksi kimia, kemudian yang kedua teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, serta yang ketiga orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Nah, pada pembelajaran kita siang hari ini kita lebih memfokuskan untuk nomor 1 dan nomor 2 saja. Ya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ya, dalam suatu reaksi kimia itu ada yang berjalan secara lambat dan ada yang berlangsung secara cepat. Nah, kira-kira reaksi apa yang berjalan secara lambat dan reaksi apa yang berjalan secara cepat? Nah, berikut ada gambar. Apakah anak-anak tahu ini gambar apa? Besi yang berkarat, Bu. Ya, benar sekali ya, besi yang berkarat. Nah, jadi perkaratan besi ini termasuk reaksi yang berlangsung secara lambat. Karena besi tidak secara cepat mengalami korosi. Pasti pada udara yang lingkungan yang terbuka itu besi mengalami korosi butuh beberapa hari ataupun beberapa bulan. Nah, jadi perkaratan besi itu prosesnya berlangsungnya itu lambat. Kemudian untuk reaksi yang berlangsung secara cepat itu ada apa contohnya? Nah, anak-anak tahu gambar apakah ini? Pembakaran. Ya, benar sekali ya. Pembakaran kertas. Nah, jadi untuk pembakaran kertas itu termasuk ke dalam reaksi yang berlangsung secara cepat. Nah, jadi ketika kalian membakar kertas, maka kertas bereaksi dengan oksigen karena proses pembakaran itu bereaksi dengan oksigen, kemudian akan menghasilkan abu. Nah, itu prosesnya berlangsung secara cepat. Kemudian apa sih kaitannya dengan laju reaksi? Nah, di sini kaitannya yaitu tentang seberapa cepat suatu reaksi kimia itu berlangsung atau terjadi. Nah, kita masuk ke konsep laju reaksi. Di sini ada R, kemudian menghasilkan P. Nah, di sini R dinyatakan dengan reaktan. Reaktan adalah suatu zat yang bereaksi. Sedangkan P itu dinyatakan sebagai produk atau zat hasil reaksi. Nah, di sini dapat digambarkan yang bulat, yang lingkaran kecil ini yang berwarna hitam itu dianalogikan sebagai reaktan. Kemudian untuk lingkaran yang kecil berwarna merah itu dianalogikan sebagai produk atau zat hasil reaksi. Nah, seiring berjalannya waktu ataupun semakin bertambahnya waktu, maka reaktan akan semakin berkurang dan semakin bertambah suatu produk. Jadi ketika suatu zat bereaksi, ada zat 1 dan zat 2, mereka itu bereaksi, maka zat reaksinya itu akan berkurang dan bertambah ke produk, menuju ke produk. Jadi produk itu yang lebih banyak. Nah, dapat dilihat ya di sini lingkaran merahnya itu semakin banyak. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa produk atau zat hasil reaksi itu mengalami penambahan. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Kemudian, laju reaksi ini dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau reaktan, atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk atau produk itu sendiri yang berada di sebelah kanan per satuan waktu. Nah, berikut ada
persamaan reaksi R, kemudian menghasilkan P. R ini sebagai reaktan, kemudian P itu sebagai produk atau zat hasil reaksi. Nah, kemudian bagaimana laju reaksinya? Laju reaksinya yaitu dapat dituliskan P sama dengan minus, kemudian perubahan konsentrasi R dibagi perubahan T, waktu. Nah, mengapa di sini min? Karena ini menunjukkan suatu reaktan yang berkurang. Seperti gambar tadi ya, bahwa reaktan itu, konsentrasinya itu mengalami pengurangan, sedangkan produk itu mengalami penambahan. Jadi untuk menunjukkan laju reaksi pada reaktan itu bernilai minus atau berkurang. Kemudian untuk yang ada pada produk itu disimbolkan dengan plus, yaitu artinya bertambah konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, di sini untuk P sama dengan R, mohon maaf ini tertutup, P sama dengan R, rate, itu sama dengan laju reaksi. Satuannya itu M besar, itu ditunjukkan dengan molaritas per S. S kecil itu sekon atau waktu. Kemudian untuk minus delta konsentrasi R per perubahan T. Nah, di sini menunjukkan laju pengurangan konsentrasi reaksi R tiap satuan waktu. Kemudian untuk yang plus ini berarti laju penambahan konsentrasi produk P tiap satuan waktu. Selanjutnya, untuk penentuan laju reaksi. Nah, jadi bagaimana cara kita mengetahui suatu laju reaksi pada reaksi kimia? Nah, laju reaksi ini ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Nah, di sini ada contoh percobaan menentukan laju reaksi. Di sini ada magnesium atau simbolnya itu Mg, kemudian direaksikan dengan asam klorida encer. Nah, asam klorida rumus molekulnya yaitu HCl. Nah, magnesium bereaksi dengan asam klorida akan menghasilkan MgCl2 dan gas hidrogen. Nah, selanjutnya gas hidrogen ini akan mengarah ke siring gas. Nah, jadi volume pada gas hidrogen ini semakin lama akan semakin bertambah banyak. Nah, itu nanti ditunjukkan dengan siring gasnya itu bergeser ke sebelah kanan. Nah, nanti akan dihitung seberapa cepatnya gas hidrogen itu menggeser siring gas. Kemudian nanti bisa dicatat waktunya. Kemudian bagaimana dengan maka telah bereaksi. Nah, jadi lama-lama suatu zat yang bereaksi pada reaktan akan habis atau berkurang, kemudian akan menuju ke produk. Nah, produknya itu gas hidrogen akan bertambah. Nah, begitu. Jadi untuk laju reaksi itu menunjukkan perubahan konsentrasi per satuan waktu. Diingat-ingat bahwa pada reaktan yang berada di sebelah kiri itu mengalami pengurangan, sedangkan produk atau zat hasil reaksi itu akan mengalami penambahan. Nah, ini ada contoh reaksi A, kemudian direaksikan dengan B, akan menghasilkan C plus D. Kemudian bagaimana laju reaksinya?
Nah, dapat kita ketahui bahwa A dan B di sini termasuk ke dalam reaktan. Seperti tadi, bahwa laju reaksi pada reaktan itu mengalami pengurangan. Berarti nanti rumus laju reaksinya itu V sama dengan minus, kemudian ini delta itu artinya perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Kemudian C dan D ini termasuk ke dalam produk. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada produk itu mengalami penambahan konsentrasi per satuan waktu. Untuk sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah belum ada? Masih bisa dilanjut? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada contoh soal dari laju reaksi. Berdasarkan reaksi, di situ ada penguraian N2O5. Nah, N2O5 ini nama senyawanya yaitu dinitrogen pentaoksida. Kemudian terurai menjadi gas NO2 atau nitrogen dioksida dan gas oksigen. Diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 mol per liter. Nah, mol per liter ini secara ringkasnya itu sebagai molaritas. Nah, kan molaritas itu rumusnya mol dibagi volume. Nah, volume itu satuannya liter. Kemudian menjadi 0,5 mol per liter dalam waktu 10 detik. Berapakah laju reaksi berkurangnya N2O5? Nah, di sini kita dapat menyelesaikan rumus dari laju reaksi N2O5 sama dengan minus, kemudian di sini perubahan konsentrasi R per delta T sama dengan minus, di sini delta atau perubahan konsentrasi N2O5, karena di sini N2O5 itu yang ditanyakan per delta T. Nah, karena perubahan berarti di sini 2 mol per liter itu dikurangi 0,5 mol per liter. Kemudian dibagi dengan delta T atau perubahan waktunya yaitu 10 detik. Maka sama dengan dapat kita hitung dihasilkan 0,15 molaritas per detik atau 0,15 molar per detik. Selanjutnya, untuk menentukan laju reaksi, kita juga dapat mengetahui dari koefisien. Nah, bagaimana? Nah, di sini sudah dituliskan rumusnya. VA sama dengan koefisien A, yaitu koefisien yang ditanyakan per koefisien B atau koefisien yang sudah diketahui dikali VB atau laju reaksi B. Untuk secara mudahnya, di sini ada contoh soalnya. Menurut reaksi 2N2O5, kemudian terurai menjadi 4NO dan 3O2. Laju pembentukan gas NO adalah 5 molar per sekon. Tentukan laju penguraian gas N2O5 dan pembentukan gas O2. Nah, berarti kita dapat mengetahui di sini yang ditanyakan yaitu tentukan laju penguraian. Dapat diketahui ya, laju itu dapat disimbolkan dengan V atau sama dengan itu R. Jadi untuk V sama dengan R ini tuh sama aja menunjukkan laju reaksi. Nah, di sini berarti kan yang ditanyakan itu laju penguraian dari N2O5. Kemudian kita tulis saja di sini N2O5 sama dengan koefisien N2O5 yaitu yang ditanyakan. Nah, kan koefisien N2O5 ini N2O5-nya ini itu belum diketahui. Maka di sini ditulis
N2O5 sama dengan koefisien N2O5 per NO. Nah, NO ini kan yang sudah diketahui laju reaksinya itu sebesar 5 molar per sekon. Kemudian di sini tinggal dikali dengan PNO. Maka dapat diketahui koefisien N2O5 itu sebesar 2. Ya, 2. Kemudian koefisien dari NO yaitu sebesar 4. Nah, ini 4 ya. Dapat dilihat 4, kemudian dikali laju reaksi dari NO-nya yaitu 5, maka dapat dihasilkan 2,5 molar per sekon. Nah, ini minusnya itu menunjukkan bahwa laju penguraian gas N2O5 itu mengalami pengurangan. Kemudian bagaimana laju reaksi dari gas oksigen? Nah, sama saja seperti tadi, berarti koefisien gas oksigen. Nah, di sini koefisiennya berapa oksigen? Ada 3 ya, koefisien dari oksigen itu ada 3. Kemudian dibagi koefisien NO. Nah, NO ini koefisiennya itu 4. Berarti 3/4 dikali dengan laju dari NO. Nah, laju dari NO yaitu sebesar 5 molar per sekon. Kemudian karena oksigen ini berada di hasil reaksi atau berada di sebelah kanan, itu berarti menunjukkan plus atau bertambahnya laju pembentukan gas oksigen. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya kita masuk ke teori tumbukan. Nah, jadi suatu reaksi kimia itu terjadi harus adanya tumbukan antar partikel. Nah, dapat diketahui bahwa reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Dapat diketahui bahwa ini yang A itu ada gambar suatu reaksi ya, terjadi tumbukan tidak efektif. Nah, mengapa tidak efektif? Karena di sini zat A kemudian direaksikan dengan zat B, itu A dan B tidak bergabung. Jadi mereka masih tetap, berarti itu tidak mengalami tumbukan secara efektif. Kemudian untuk yang B, itu ada zat A kemudian bereaksi dengan zat B, maka menghasilkan A kemudian bergabung dengan B. Berarti itu terjadi tumbukan secara efektif. Begitu ya. Nah, kemudian tumbukan efektif itu apa? Tumbukan efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Nah, jadi pada reaksi kimia itu harus adanya tumbukan antar partikel agar akan menghasilkan produk ataupun zat baru. Kemudian pada teori tumbukan ini kita akan mengenal adanya energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Yaitu energi minimum yang diperlukan agar tumbukan terjadi dan reaksi dapat berlangsung. Nah, secara jelasnya ini adalah gambar dari suatu reaksi antara hidrogen dengan oksigen menghasilkan air. Hubungan antara energi pengaktifan dengan energi yang diserap atau dilepaskan selama reaksi berlangsung dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi untuk yang Ibu tunjuk ini, itu termasuk energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu apa?
yaitu energi minimum untuk terjadinya suatu tumbukan agar menghasilkan suatu reaksi gitu. Kemudian di sini juga dapat digambarkan reaksi endoterm dan reaksi exotherm. Nah, untuk yang sebelah sini, yang Ibu tunjuk dengan kursor, itu termasuk energi aktivasi. Kemudian reaksi endoterm ini berarti reaksi yang menyerap kalor. Berarti nanti delta H-nya itu bernilai positif. Kemudian di sini yang berada di gambar bawah itu termasuk diagram energi pada reaksi exotherm. Nah, diingat-ingat ya anak-anak bahwa reaksi exotherm itu reaksi yang melepas kalor. Nanti delta H-nya itu bernilai negatif. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, terjadinya suatu laju reaksi pada reaksi kimia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu konsentrasi, yang kedua yaitu suhu, yang ketiga itu luas permukaan, dan yang keempat yaitu katalis. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Dimulai dari konsentrasi. Nah, di sini ada yang pertama, reaksi larutan HCl 3 molar dengan logam zinc. Jadi di sini, pada reaksi yang pertama, konsentrasi HCl-nya itu 3 molar. Kemudian, reaksi yang kedua itu, konsentrasi HCl-nya itu sebesar 0,5 molar dengan logam zinc. Dapat diketahui pada gambar, ini reaksi 1 berarti HCl 3 molar, kemudian direaksikan dengan logam zinc. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, yaitu reaksi larutan HCl 0,5 molar dengan logam zinc. Dapat diketahui ya bahwa pada reaksi pertama itu muncul gelembung gas yang sangat banyak. Sedangkan pada reaksi kedua itu gelembung gasnya yang timbul hanya sedikit. Berarti dapat kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi, jumlah partikel akan bertambah pada volume tersebut dan menyebabkan tumbukan antar partikel lebih sering terjadi, sehingga laju reaksi akan meningkat. Nah, secara ringkasnya, pada intinya, semakin besar konsentrasi, maka semakin tinggi atau semakin meningkat laju reaksinya. Ya, perlu diingat-ingat ya anak-anak, bahwa semakin besar konsentrasi, maka semakin tinggi atau meningkat laju reaksinya. Hal itu dapat dilihat pada reaksi yang pertama. Nah, pada reaksi pertama, kan konsentrasi HCl-nya itu 3 molar. Itu lebih besar daripada 0,5 molar. Nah, itu ditunjukkan dengan gelembung gas pada percobaan pertama itu lebih banyak. Itu menunjukkan laju reaksinya itu meningkat. Begitu. Kemudian faktor yang kedua yaitu suhu. Nah, peningkatan suhu dapat mempercepat laju reaksi. Jika suhu naik, maka energi kinetik itu sama saja dengan energi gerak. Partikel-partikel akan bertambah. Nah, jadi semakin tinggi suhunya, maka partikel-partikelnya itu akan bergerak semakin sering atau semakin bertambah. Kemudian akan memungkinkan terjadinya tumbukan efektif yang akan menambah atau meningkatkan laju reaksi. Jadi, Ibu ulangi, semakin tinggi suhu, maka akan semakin meningkat atau semakin besar laju reaksinya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar B.
ya, pada suhu tinggi, ini partikelnya bergerak semakin sering atau semakin cepat. Sehingga karena seringnya gerakan pada partikel ini, maka akan menyebabkan tumbukan yang semakin sering. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa laju reaksinya itu akan meningkat. Berbeda lagi pada suhu rendah. Nah, pada suhu rendah di sini partikelnya itu bergeraknya itu jarang. Jadi tumbukannya itu tidak terjadi secara sering begitu ya. Itu yang menyebabkan laju reaksinya itu semakin berkurang atau sedikit begitu. Kemudian ya, selanjutnya untuk faktor yang ketiga yaitu luas permukaan. Jadi penambahan luas permukaan bidang sentuh akan mempercepat laju reaksi. Apabila luas permukaan sentuh bertambah, maka partikel lebih memungkinkan terjadinya banyak tumbukan efektif, sehingga terjadi peningkatan laju reaksi. Jadi pada intinya bagaimana? Jadi semakin luas bidang sentuh, itu akan semakin cepat laju reaksinya. Dapat dilihat pada gambar B, luas permukaan sentuhnya itu, ini diibaratkan itu seperti serbuk. Nah, serbuk apabila dimasukkan ke dalam larutan, maka akan semakin cepat mereka itu bereaksi. Nah, mengapa semakin cepat bereaksi? Karena adanya partikel-partikel, kemudian bidang sentuhnya itu semakin luas, maka tumbukannya itu akan sering terjadi. Itu yang menyebabkan mengapa luas bidang sentuh ini dapat mempengaruhi laju reaksi pada suatu reaksi kimia. Nah, berbeda lagi dengan gambar yang A. Nah, pada yang gambar A ini diibaratkan seperti satu padatan. Nah, apabila satu padatan dimasukkan ke dalam larutan, maka itu bereaksinya itu lama ya. Jadi lebih cepat yang serbuk. Nah, coba saja anak-anak memasukkan adem sari misalnya dalam bentuk serbuk ke air, maka akan semakin cepat bercampurnya. Begitu. Itu yang menyebabkan laju reaksi semakin cepat, yaitu pada luas permukaan bidang sentuh. Kemudian faktor yang keempat yaitu katalis. Apa itu katalis? Apakah ada yang tahu anak-anak? Ya, jadi katalis itu merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Jadi untuk katalis ini itu tidak ikut bereaksi, tetapi hanya mempercepat jalannya atau mekanisme suatu reaksi kimia. Kemudian katalis ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi yaitu energi minimum yang diperlukan untuk menyebabkan terjadinya tumbukan pada suatu reaksi kimia. Kemudian di sini ada gambar reaksi dengan katalis. Ini yang garis putus-putus itu reaksi dengan katalis. Nah, itu menunjukkan bahwa suatu reaksi yang diberi katalis itu akan semakin cepat. Nah, berbeda lagi dengan suatu reaksi kimia, suatu reaktan yang tanpa katalis. Nah, itu semakin lama. Nah, bisa dilihat di sini garis yang
yang tidak putus-putus itu adalah reaksi tanpa katalis. Begitu ya. Jadi intinya katalis itu dapat mempercepat jalannya laju reaksi. Kemudian di sini ada video pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Apakah anak-anak masih mendengar suara Ibu? Masih, Bu. Ya, oke. Kita lihat videonya sebentar ya, pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Ambil sepotong gula batu menggunakan tang penjepit. Bakar dan amati jiwa yang terjadi. Ambil sepotong gula batu dan berikan api di bakar dengan nyala api dan amati jiwa yang terjadi. Adanya api dapat menyebabkan terjadinya kimia C12H22O. Oke, apakah anak-anak ada yang ingin berkomentar terkait video tadi? Halo, apakah anak-anak ada yang ingin berkomentar terkait video yang sudah Ibu tampilkan? Coba Ibu ingin mendengar suara Maureen. Iya, Bu. Ya, bagaimana Maureen setelah melihat video tadi? Apa yang bisa ditangkap oleh Maureen? Silakan Maureen bisa berpendapat. Tadi videonya tentang pengaruh katalis terhadap laju reaksi itu ya, Bu? Iya. Kira-kira tadi Maureen setelah melihat videonya itu, apa yang Maureen amati? Apa yang Maureen tangkap dari video tadi? Jadi untuk katalis itu kira-kira tadi dapat mempercepat atau memperlambat ya Maureen? Halo, bagaimana Maureen? Tadi katalis itu mempercepat atau memperlambat laju reaksi ya? Katalis itu mempercepat, Bu. Oke, terima kasih Maureen. Ya, terima kasih Maureen yang telah berkomentar. Jadi untuk katalis itu mempercepat laju reaksi. Nah, dapat diketahui bahwa tadi padatan tadi diberi dengan abu. Nah, abu itu di situ termasuk ke dalam katalis. Nah, pada padatan yang tadi dibakar sebelum adanya katalis itu sangat lama ya, suatu reaksi kimia itu. Kemudian setelah padatan itu diberi abu, maka reaksinya itu berjalan dengan cepat. Nah, tadi kan apa ya, yang padatan dengan katalis itu sudah terlihat seperti kehitaman begitu. Kemudian di sini ada contoh soal ya, pada percobaan untuk reaksi A kemudian direaksikan dengan B menghasilkan suatu produk.
Nah, dapat dilihat pada tabel berikut. Pertanyaannya, perubahan laju reaksi yang terjadi pada percobaan 2 dan 4 dipengaruhi oleh, adakah yang ingin berusaha menjawab? Ibu persilakan. Apakah ada yang ingin berusaha menjawab? Apabila jawabannya salah, tidak apa-apa. Apakah ada yang ingin berusaha untuk menjawab? Coba Ibu ingin Binar. Apakah Binar di ruang meeting? Ya, karena belum Iya, Bu. Oh ya, Binar. Ya, kira-kira setelah Binar melihat soal nomor 1 ini, faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi A dan B itu? Coba Binar lihat data 2 dan 4. Kira-kira apa yang mempengaruhi laju reaksi? Bagaimana Binar? Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin berusaha menjawab? Suhu atau bukan ya, Bu? Dengan siapa? Sebutkan namanya. Rizky. Oh ya, Rizky. Iya, Rizky menjawab suhu. Apakah Rizky mempunyai alasan kenapa menjawab suhu? Halo Rizky, apakah mendengar suara Ibu? Terdengar, Bu. Saya memilih suhu karena dari yang masa konsentrasi itu kan 2 dan 4 sama, yang suhu kan beda. Itu aja sih, Bu. Ya, oke. Terima kasih Rizky. Ya, jadi benar ya, kita lihat jawabannya. Ya, benar ya. Terima kasih untuk Rizky yang telah menjawab. Kita beri plus. Ya, jadi jawabannya yaitu suhu. Nah, ini ada pembahasannya. Percobaan 2 dan 4 sama-sama menggunakan serbuk zat A. Luas permukaan zatnya sama. Larutan B juga mempunyai konsentrasi yang sama, yaitu 0,5 molar. Namun, pada suhu tampak percobaan 2 dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dan percobaan 4 pada 35 derajat Celcius. Tampak waktu reaksi percobaan 4 jauh lebih cepat dibandingkan reaksi percobaan 2, sehingga faktor yang mempengaruhi adalah faktor suhu. Nah, coba kita lihat. Nah, pada tabel, di sini untuk percobaan 2, yaitu bentuknya itu serbuk. Kemudian percobaan 4 juga serbuk. Kemudian konsentrasinya itu juga sama. Nah, di sini yang membedakan yaitu suhu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Nah, di sini karena suhu pada percobaan 4 itu sebesar 35 derajat Celcius, itu lebih tinggi daripada percobaan 2, yaitu sebesar 25 derajat Celcius. Nah, dapat diketahui ya, waktu reaksi pada percobaan 4 itu 8 menit, sedangkan pada percobaan kedua itu 12 menit.
Maka di sini faktor yang mempengaruhi yaitu faktor suhu. Jadi semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat terjadinya suatu laju reaksi. Begitu. Ya, terima kasih. Pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Halo anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang mengganjal ataupun masih ada yang bingung, bisa ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Saya rasa tidak. Dari saya belum ada, Bu. Iya, oke. Terima kasih. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, apa yang dapat kita tangkap dari pembelajaran tadi? Adakah yang ingin berbicara untuk menyampaikan pendapatnya? Bagaimana? Apakah ada yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada siang hari ini? Tadi kita kira-kira sudah belajar apa saja ya? Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Jip. Apa yang Jip tangkap dari pengertian laju reaksi? Bagaimana Jip? Apakah suara Ibu terdengar? Ibu coba ke Nabawi. Apakah Nabawi berada di ruang meeting? Ya, karena belum bersuara, Ibu ingin Ifat. Apakah Ifat berada di ruang meeting? Untuk Ifat Alia. Iya, Bu. Ya, jadi apa yang Ifat ketahui tentang pengertian laju reaksi? Bisa menyampaikan, Ifat? Bagaimana, Ifat? Bagaimana, Ifat? Apakah suara Ibu terdengar? Ya, karena Ifat belum ada jawaban, Ibu ingin Jamilah Cahyani. Iya, Bu. Menurut saya, laju Ya, reaksi itu adalah sebuah perubahan konsentrasi reaktan produk yang dihitung dalam waktu. Jadi laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. ya, terima kasih untuk Mila. Jadi benar sekali ya bahwa laju reaksinya itu perubahan konsentrasi produk atau reaktan per satuan waktu. Kemudian Ibu ingin Rashid, kira-kira tadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada apa saja ya? Bisa sebutkan salah satunya? Ya, karena Rashid belum ada suara,
Ibu Ingin, Fitria Nurul Fadila. Baik, Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan, dan yang keempat katalis. Ya, terima kasih untuk Fitria. Jadi benar ya, laju reaksi itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama itu ada konsentrasi, kemudian yang kedua itu ada suhu, yang ketiga luas permukaan, dan yang keempat yaitu katalis. Ya, sebelum Ibu mengakhiri, apabila dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui link yang tersedia. Di sini anak-anak bisa melalui ruang konsultasi kimia bisa bertanya terkait kimia atau apa saja yang dibingungkan. Ya, terima kasih untuk anak-anak tadi yang sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran Ibu. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui link ruang konsultasi kimia, dan Ibu mengingatkan bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas untuk segera mengumpulkan tugas. Terima kasih. Apabila Ibu ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam perbuatan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Bu Eli. Ya, oke, sama-sama. Anak-anak bisa meninggalkan meeting room. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, oke.